Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sintaritonga dengan NIM 5011964 dari Lokal 3B Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas persyaratan UAS dengan mata kuliah Manajemen Resiko dengan dosen pengampu Ibu GWI Awal Habibah SEMSY. Di sini saya memilih materi yang berjudul Selayang Pandang Manajemen Resiko Syariah. Seperti yang kita ketahui, banyak definisi mengenai resiko. Menurut Rizky W. Griffin dan Ronald J. About, resiko adalah uncertainty about future events. Sementara menurut Joel Siegel dan J. Kasim mendefinisikan, resiko didefinisikan 3 hal. Yang pertama yaitu keadaan berpengaruh terhadap pengumpulan hasil khusus, di mana hasilnya diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambilan keputusan. Kedua adalah variasi dalam keuntungan, penjualan, atau variabel keuangan lainnya. Dan yang ketiga adalah kemungkinan dari sebuah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan, seperti resiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri. Manajemen resiko merupakan unsur yang sangat penting penerapannya dan sangat perlu diperhatikan, khususnya pada bank. Sebelum salah satu lembaga keuangan atau financial institution, penyusunan kerangka pekerja atau struktur kerangka yang efektif untuk memonitor resiko dengan menggunakan pendekatan Enterprise Risiko Management atau ERM telah dimulai pada tahun 2007. Selama 2007, pekerjaan besar telah diselesaikan dalam mengidentifikasi risk event dan merencanakan skenario untuk meningkatkan efektivitas bank dalam kemampuannya menanggapi potensi atau terjadinya risk event. Manajemen resiko juga sangat diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan, memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang memberikan peluang yang berkaitan dengan uang. Untuk apa sih sebenarnya manajemen itu? Apa sih keperluannya? Keperluannya yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan, memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang memberikan peluang yang jauh lebih tinggi dengan mengambil resiko yang lebih tinggi. Resiko yang lebih tinggi diambil dengan dukungan sikap dan sosial yang sesuai terhadap resiko. Juga mengurangi kesalahan fatal dan menyadari bahwa resiko dapat terjadi pada setiap aktivitas dan tindakan dalam organisasi, sehingga setiap individu harus mengalami dan mengelola resiko masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Jadi, manajemen resiko ini sangatlah diperlukan karena penggunaannya itu sangatlah banyak dan sangat menguntungkan untuk perusahaan. Resiko operasional juga tercakup dalam 5 hal. Yang pertama yaitu resiko reputasi atau reputation risk. Yang kedua yaitu resiko kepatuhan atau compliance risk. Yang ketiga yaitu resiko transaksi atau transaction risk. Dan yang keempat resiko strategis atau static risk. Dan yang terakhir atau yang kelima, resiko hukum atau legal risk. Pengawasan resiko perbankan syariah. Apa sih kegunaannya? Ya, gunanya yaitu untuk meminimalisir resiko yang dapat menimbulkan kerugian pada bank. Maka bank di sini harus menerapkan manajemen risiko, yaitu seperti prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kerugian perusahaan bank. Bank-bank di Indonesia telah diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif.
Penerapan manajemen risiko tadi ya sekurang-kurangnya mencakup pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi. Semua itu agar tidak terjadinya kerugian. Makanya harus diterapkan manajemen risiko tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video saya. Jika ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.